Kita hadir di momen-momen penghujung sepak bola. Pastinya untuk beberapa klub ada momen-momen yang sangat tegang. Iya. Beberapa klub lain udah nyerah, tapi ada yang lagi coba nggak delegasi, ada yang coba masuk Eropa, ada yang coba juara. Ada yang main layangan. Oh iya, ada juga. Hari ini kita bakal ngomongin nih review weekend ini. Soalnya menurut gue weekend yang lumayan tegang, apalagi di sepak bola Inggris khususnya ya. Teman kita cover Italia juga, Spanyol juga, Jerman juga, dan UCL juga. Cuman ini seru sih. Dan setelah semusim kita mulai gerombol di YouTube pas sebelum musim ini mulai. Sekarang kita ke penghujung musim ini, jadi udah nggak kerasa juga sebenarnya. Ada satu musim gitu ya. Ada satu musim, mantap ya udah. Let's go. Jangan lupa subscribe, follow akun-akun kita selalu. Kita sangat appreciate supportnya di TikTok, di YouTube, di Instagram. Terima kasih dan semoga kita menjelang Euro ini bakal makin seru. Dan jangan lupa juga follow Arsenal Fox di TikTok dan Instagram. Udah mau 7.000. Wah, gas TikTok. Keren. Ya udah, kita mulai di mana nih? Kayaknya yang kemarin terjadi aja nih yang agak tegang. Yang gue nggak expect sebenarnya. MU dan Arsenal. Iya. Jujur gue ngelihat kondisi MU dan banyaknya cedera, apalagi gue ngelihat line up-nya ya, gue pikir wah kacau line up ya. Ini momen buat Arsenal ngambil banyak goal difference, gue pikir. Soalnya sekarang cuma beda 3 sama sebelum game mulai cuma beda 2 sama City. City berhasil mengejar goal difference Arsenal yang sebelum ini dianggap sebagai kekuatan Arsenal gitu. Advantage-nya Arsenal. Sekarang sisa 2 dan kemarin menang 1-0, sisa 3. Tapi yang terjadi akhirnya MU gak segampang itu. Kira free 3 poin ternyata. Ya dibilang Arsenal beruntung lah itu sebetulnya ya. Bisa dibilang. Tiba-tiba mainnya kayak prime-nya Fergie tuh, ngepres sana sini, lari, tracking back, tackle, menang duel. Arsenal malah kayak balik ke zaman masa jahiliyah lah ibaratnya. Mainnya parah banget. Gue ngeliat ada beberapa faktor sih. Menurut gue dari sisi struktur MU secara defense jauh lebih bagus. Dia membuat gimana caranya dengan Dalot masuk ke tengah dan dengan ada McTominay juga yang menggantikan posisinya Bruno. Seakan-akan nih posisi tengahnya sangat-sangat penuh dengan baju merah gitu. Gue ngelihat nggak di Arsenal kebalikannya, midfieldnya kosong. Partey yang jujur aja gue nggak cocok di game-game lawan MU dimainkan. Pemain yang riskan dari sisi transisi, diburuk transisi, dan tipe-tipe game seperti itu Partey menurut gue nggak cocok gitu. Menurut gue lebih cocok Jorginho. Dan akhirnya ya MU jujur aja kalau bukan MU ini udah menang gitu. Udah jauh lah beda penilaian. Jauh gitu. Nggak usah bukan MU, kalau di situ ada Bruno atau Rashford mungkin beda different cerita, story itu benar-benar bisa kacau lah. Menurut gue sih pertama ya yang pasti nervous karena ini benar-benar pressure setelah ngeliat City menang 4-0. Tapi sebenarnya ini nervous yang lu tuh harusnya udah expect gitu. Lu harusnya udah well prepare setelah tahun lalu udah kayak gini. Lu harusnya udah sadar, udah prepare. Maksudnya ini bukan pertama kali buat lu. Tahun lalu udah pernah ngerasain ini. Dan musim ini pun lu di game lawan Aston Villa juga kayak gitu. Jadi menurut gua ini bukan suatu hal yang bisa wajarkan toleransi, tapi lu harus prepare itu. Lu ke MU dengan sekuat kayak gitu. Lu kalau lihat Liverpool, City di momen-momen MU kayak gitu dia ngebantai 5-0, 4-0 segala macam di home, tapi kacau banget sih. Dan jujur gue kemarin ngobrol sama papa juga, kebetulan kita nonton bareng. Arsenal kayak nggak ada daya ingin menang gitu. Dia seakan-akan nih bukan game yang sangat penting buat mereka. Dan gue jujur gue expect setelah babak 2 mungkin kena tempeleng gamparan Arteta bakal berubah, ternyata enggak gitu. Itu kayak kalau gue lihat sih under pressure dari City yang seakan-akan nggak bisa kalah. Terus Arsenal pemainnya mikir kayak ya udah kita abisin game week sampai 38 dan seakan-akan kalah gitu aja. Jadi kayak main ya udahlah, main aja. Malah MU kita lihat kemarin main dia kayak ngejar Eropa gitu. Kita harus masuk Eropa walaupun dengan skuad berantakan, celaan selama 1 musim, back Casemiro kayak gitu. Dia harus tetap main gue MU.
Gue Gua mau rasa, nunjukin gue ini tim gede Iya. gitu. adrenalinnya naik dia setelah lihat Chelsea comeback tuh 3-2 lawan Forest. Gue Iya. rasa dia ngeliat abis itu Chelsea makin kokoh di atasnya, dia agak naik sih. Mental agak kena, maksudnya lebih kayak fighting spiritnya lebih ada gitu. Iya memang. Ya, dan gue lihat juga di posisi MU yang di tengah musim dia di posisi 5 gitu, fighting for Champions League. Iya. Tapi gimana caranya terjadi apa yang terjadi akhirnya mereka turun ya pastinya secara mental ya pasti, dan keren juga dia bisa membuktikan bahwa mereka ada daya ingin masuk Eropa, ya kan. Sekarang di posisi 8 ya, posisi yang buruk buat MU. Cuman menurut gua MU keren gitu kemarin dengan kekurangannya, dengan Johnny Evans di tengah gitu, dan Amrabat di midfield itu keren. Malah menurut gue di sisi lain Arsenal yang gue bisa cuman acungin jempol cuman Saliba dan mungkin Raya. Saliba beberapa kali kita kelihatan ketenangannya. Tackle Garnacho itu kelas banget. Iya, kualitasnya cuman Stop ball itu. iya, cuman yang lain tuh nggak ada. Gabriel sangat panik, Partey sangat panik, Rice kayak bukan dirinya gitu. Salah passing di belakang itu loh, banyak banget momen transisi MU itu yang aduh, itu kalau Liverpool atau apa ya kita Selesai sih. selesai. Tapi emang Arsenal diuntungkan dengan buntunya serangannya MU. Iya. Iya. Setelah press setinggi itu, ketika masuk bola ke winger dribble nggak tahu mau kemana. Iya. Tackle, tapi walaupun dengan kekuatan back Arsenal yang lebih oke lah, bisa tackle clean bersih ini itu diuntungkan dengan penyerangan kayak gitu. Tapi yang gue lihat, yang gue sorotin permainannya Dalot semalam. Keren ya. Permainan Dalot itu buat Saka benar-benar turun sampai paling belakang. Lo harus lihat, Arsenal tidak bisa main dari kanan, sama sekali tidak bisa main karena Saka itu nggak bisa ngejar posisi penyerang. Havertz malah Odegaard jadi terlalu tinggi. Odegaard sampai benar-benar di winger kanan. Setuju. Kayak gitu. Itu permainan Dalot benar-benar narik Saka, bahkan sampai sempat ke belakangnya Højlund. Iya. Ya, makanya kembali lagi gue bilang strukturnya MU off the ball itu top banget. Bagus banget. Top banget. Dimana caranya mereka bisa overpopulate midfieldnya gitu. Midfieldnya tuh penuh banget, yang mau nggak mau Arsenal nggak bisa build up. Karena high pressingnya MU pertama, kedua tidak ada ketenangan, jadi amburadul. Parah. Gue ngeliat juga biasanya Arsenal kan meraih kontrol di big match itu juga ketika ada yang invert kan, itu udah normal Arsenal. Gue ngeliat Tomiyasu sama Ben White nggak terlalu melakukan itu. Ya mungkin gambling juga Arteta, kalau misalkan dia mainin Zinchenko pasti bakal lebih bahaya untuk transisi ke lawannya, ke defense kita. Tapi sacrifice-nya kita juga nggak ada kontrol di tengah yang ngebikin kita lebih solid untuk ngatasin itu gitu loh. Iya. Tapi kalau itu Zinchenko berantakan sih. Berantakan. Karena Tomiyasu beberapa kali walaupun agak keras ya, tapi dia berhasil nahan Ahmad Diallo di sebelah kanan. Ya, soalnya Ahmad Diallo bagus banget. Iya, dan satu hal lagi itu pemain muda yang angkat MU satu malam tadi. Maino, Ahmad Diallo, Garnacho. Berani ngambil resiko, berani supply bola, distribusi bola, berani cut inside. Menurut gua keren gitu. Dan Garnacho wah top lah. Dan satu lagi Onana, 3 save mewah. Wah, mewah itu banget. yang save-nya Martinelli itu mewah banget. Itu dari itu refleksnya gila. Ya, jadi gue secara garis besar kecewa sih sebenarnya sama Arsenal. Cuman ya namanya bola. Ya mau gimana ya, hal itu terjadi gitu. Lu nggak bisa bagus tiap minggu. Nggak bisa bagus tiap minggu, dan yang gue happy ya pastinya yang penting 3 poin akhirnya kan. Kita ada 1 game lagi lawan Everton yang menurut gue harusnya 95% menang di home juga. Dan untuk saat ini berharap dengan Spurs menahan imbang Manchester City. Ini yang jadi sebenarnya sakit kepala gue beberapa minggu terakhir. Soalnya gue sering banget gue cerita sama kalian berdua. Gue udah gak ada harapan Arsenal menang. Soalnya gue ngelihat City, dan bukan musim ini doang, City setiap musim kalau dikasih 10 game terakhir, mereka udah punya mental, mereka udah tahu cara main untuk gimana caranya menang gitu. Dan kelihatannya nggak beda sama sekali sama musim ini gitu. Gue ngelihat makin minggu makin convincing, makin meyakinkan setiap menangnya gitu, ya kan. Jadi menurut gue, apalagi masa gue harus berharap sama Spurs, kan nggak mungkin gitu gue berharap. Tapi sama mau Spurs. tidak mau saat ini ya mau tidak mau Spurs. Cuman jujur aja gue kayak nggak bakal nonton tuh, gue tidur. Mau berharap juga, tapi mereka fansnya mau kalah, jadi kita juga serba salah gitu. Iya, soalnya mereka nggak seperti MU yang ada yang ada diperjuangkan, dia mau masuk Eropa. Sebenarnya penentuan itu pertandingan nanti malam kalau nggak salah, Liverpool lawan Aston Villa. Kalau Liverpool bisa menang lawan Aston Villa, ada chance. Spurs ada chance untuk masuk ke Champions League. Menurut gue sih kalau emang mereka ada punya mental bagus lah, harusnya berani fighting lah untuk menang Champions League, bro.
masuk. Iya, tapi dan gue nggak tahu kenapa gue ngeliat Spurs dengan attacking setinggi itu selalu dengan main tinggi banget kalau attack kan, nggak peduli belakangnya Iya, jebol atau lawan apa. siapapun gila nggak ada Maksud adjustment gue, sama sekali. iya, dia tim-tim yang berani kayak gitu mungkin jadi satu batu kecil buat City. Ya. Karena tim lain lawan City Nggak mundur berani, total. nggak berani. Udah sampai depan kotak penalti dia Malah nunggu gua di lihat situ. Kayak Chelsea tuh waktu itu berani gitu, main Iya. di Etihad, main di 2 Stamford game, Bridge, main 4 di sama. FA Cup semifinal lawan City tuh berani. Iya. Dan jujur aja City kewalahan gitu. Dan City emang defensifnya bukan nggak bagus ya, bukan yang tapi top. nggak sebagus tim-tim besar lainnya kayak gitu. Arsenal gitu. Ini terlalu. Itu udah jelas. Soalnya kita ketemu itu kan Chelsea main nggak terlalu oper-operan. Jadi kayak ketemu Palmer ngambil panjang ke tengah, Jackson lari, satu ada Sterling, ada apa. Main-main kayak gitu tuh harus berani. Kayak Fulham kemarin, kalau dia lebih berani atau lebih klinikal aja di depan, City bisa ditahan 1 gol 2 gol. Ya. Jadi ya untuk sekarang fans Arsenal mau nggak mau harus berharap dengan Tottenham Iya. Hotspur Dan West Ham. dan West Ham, West rival Ham derby dua-duanya West gitu. Ham lagi dibantai-bantai. Parah. Nah, jujur aja agak ironis sebenarnya. Gua harus ngebela Spurs cuman mau nggak mau. Kok kata Kai Havertz, I will be the biggest Tottenham fans ever. Tapi kita lihat lah. Jujur aja gue nggak ada harapan yang besar. Menurut gue ya capek juga walaupun ngelihat City juara mulu. Cuman memang ya ini Pep dan kita ngelihat ada mentalitas yang sangat kuat yang mungkin Arsenal belum punya. Walaupun jujur aja apapun yang terjadi, apakah Arsenal nomor 2 atau nomor 1, gue acungin jempol. Soalnya di saat awal musim banyak ekspektasi, wah Arsenal nih was season wonder pertama. Dia tidak membuktikan itu salah. Di tengah paruh, di saat ada 3 klub Liverpool, City, Arsenal yang bertanding untuk title, mereka buktiin mereka sama-sama kuat, ya kan? Setelah dia kalah lawan Aston Villa 2-0 di Emirates, mereka masih membuktikan mereka masih mau title dan mereka nggak mau jatuh seperti Liverpool. Ya mana kalau di musim-musim sebelumnya mungkin akan jadi kekalahan beruntun tuh. Ya. Kekalahan beruntun yang ujung-ujungnya kita udah sampai week 5 week sebelum di week 35 lah 34 udah kelar. Ini kita benar-benar nge-push sampai final week. Apapun yang terjadi kalau kata Arteta BTW kita udah ngelewatin kemenangannya Invincibles kan 27 kemenangan. Kata Arteta it's not progress, it's history. Wah, keren juga. Semua jadi sejarah. History. Dan lu kalau dikemas dengan title sih bagus, Ya, mewah. bagus. Dan menurut gue ya cocok layak banget Arsenal sebagai jadi juara. Cuman ya kita lihat lah. Ya udah, itu aja kalau buat Arsenal. Gue capek ngomongin Arsenal. Ya, capek juga. Kita ngelihat sepak bola, news sepak bola di lingkup lain. Iya. Kita ngelihat ada klub yang berpemilikan Indonesia, Como apa sih namanya? Como Football Club, Como 1907. Ya, itulah. Nah, itu pokoknya. Masuk Serie A. Gila. Gila. Mewah sih, mewah. Hartono Keren, Group acungin luar jempol. biasa, Jarum Group Luar biasa keren. dan kalau nggak salah setahu gue mereka akuisisi Como tuh di Seri D. saat Seri D. Iya, Seri jadi D. tahun 2017 Como itu bangkrut. Tahun 2019 diakuisisi dengan harga 5 miliar. Gue lupa tuh rupiah 5 miliar Murah rupiah. banget dong. Iya, tapi dengan keadaan klubnya sangat memprihatinkan. Lu kalau ngeliat mau kondisi bangkrut gitu. kondisi Udah stadionnya jelek banget stadionnya, bener-bener bahkan lu bisa ngeliat stadion Liga 1 tuh atau Liga 2 lebih bagus gitu dari stadionnya Como. Maksudnya dengan kota yang begitu cantik, begitu indah, dan Como ini kan juga klub yang udah ratusan tahun juga dan ada beberapa pemain Itali kalau nggak salah Zambrotta atau siapa gitu gue lupa, bisa dicek, dia itu juga lulusan akademi Como juga gitu loh. Jadi menurut gua cara dia how they manage dari yang klub yang kayak gitu dibuat culture-nya hidup lagi di kota dan bisa pelan-pelan naik dari seri C, seri B dan sekarang masuk ke seri A. Top banget. Top Kelas sih. banget sih itu. Top banget, keren. Itu harus diacungin 2 jempol banget. Keren. Dan gue kaget Mewah. gitu. Maksudnya ya kepemilikan Indonesia bisa manage klub sehebat itu. Soalnya kan nggak susah. Kita ngelihat klub-klub pemilikan Eropa yang udah berpuluhan tahun, mereka nggak tahu kadang-kadang cara bangun klub gimana. Cuman kita ngelihat keren lah. Di satu sisi gue happy juga Como naik, artinya peluang untuk pemain Indonesia masuk ke besar. Serie A lebih besar. Soalnya yang pernah gue baca, kenapa Como dari Seri D, Seri C, Seri B nggak pernah masuk pemain Indonesia? Karena ada hukum, ada Regulasi Serie A. regulasi di Serie A, di Seri Italia bahwa lo nggak bisa masukin pemain akademi internasional kalau Seri B atau Seri C atau Seri D. Lo bisa di Seri A.
Jadi masuk Serie A gue ada harapan pemain-pemain dia seperti Marcelino atau apa ditengok gitu, dikasih chance. Jadi ya bagus juga sebenarnya secara garis besar untuk sepak bola Indonesia gitu. Apalagi kalau kita lihat di Serie B ada Venezia juga, ada Jay Itzes yang mau masuk Serie A, dia di peringkat 3, ya kan, keren, top. Ipswich dengan Elkan Bagotnya masuk ke Premier League. Dan satu lagi yang banyak orang nggak tahu, Oxford United hari Sabtu ini dia final playoff dari Liga 3 Inggris untuk masuk ke Liga 2 Inggris, yaitu Championship. Oxford United adalah klub yang sudah lumayan lama dimiliki oleh ketua PSSI kita, Om Erick Thohir, dan gue bakal sangat happy, dan kebetulan gue bakal nonton di sana di Wembley. Dan gue bakal sangat happy kalau dia bisa masuk ke Championship. Soalnya sekali lagi garis besarnya ini sangat baik untuk sepak bola Indonesia. Mewah banget sih kalau terjadi semua. Jadi gue kelihatan kayaknya harum banget nih Indonesia. Gue seneng. Ya nggak? Lu gimana? Keren. Seneng banget sih. Maksudnya lu lihat ada 4 tim tadi yang satu manajemen, 2 manajemennya, so ada pemain-pemainnya. Kalau lu tadi lihat si Como ya, lu bilang pemain muda, satu grup kan Jarum tuh ada Garuda Select. Gue yakin tuh ada korelasinya juga tuh nanti ya, untuk akademi masuk ke situ dan lain-lain. Simbiosis. Kita bisa lihat kayak Jarum PB ini aja, bulu tangkis. Berkembang sangat bagus banget di Indonesia. Bener. So, ngomongin Oxford juga mereka juga rapi sih, dan mereka tuh nggak, yang gue suka dari kedua klub ini tuh apa? Mereka tuh nggak cuman merhatiin klubnya doang, tapi culture sebuah kotanya itu loh. Ya. Kota itu dihidupin lagi ya. Tahu gue ke Oxford juga mau bangun stadion baru. Iya, dan itu bukan Go Green, apa sih namanya, yang mungkin mereka merhatiin bener-bener greennya lah, green environmentnya itu loh. Iya. Untuk kotanya juga, jadi nggak membangun stadion asal-asal buat gitu loh. Jadi keren. Mereka benar-benar itu menurut gua juga contoh yang baik buat Indonesia. Jadi kalau nanti kita ada investor-investor juga yang mau ke sana, jadi udah ada nih 2 klub, 2 Jarum Group sama Bakri dan Erick Thohir yang di sana gitu kan, yang udah bisa jadi role model Indonesia tuh ya top gitu loh. Bisa gitu. Bisa gitu loh. Dan mungkin juga bisa setelah mereka berkembang di sana, mereka punya semua yang manajemen, how to build a club, bisa terapkan ke Indonesia dengan baik gitu loh. Iya. Jadi orang-orang yang bermain di sini coba ya mudah-mudahan lebih bisa melek lah. Ya. Kalau bola Indonesia itu sebetulnya bisa lebih baik dari ini jauh. Bisa kita nikmatin, nggak cuman orang lokal doang yang nikmatin gitu. Bisa dunia bisa tahu kalau bola Indonesia itu lebih baik dengan talent-talent baik gitu, talent-talent yang luar biasa. Kayak kita Mas Lino luar biasa banget kan. Kita hanya bisa untuk sekarang support dan doa selalu, ya kan. Nah, kita balik kali lagi nih ke Eropa. Tapi fokusnya Eropa ya. Kita ngelihat di kemarin Champions League. Ini gue gak mau bahas terlalu banyak, dan gue mau minta maaf juga ke kalian semua. Maklumin dan maafkan kita UMKM juga. Kita udah bikin tuh kemarin review Bayern sama Madrid, cuman filenya korup. Jadi gak bisa ke-upload. Tapi itu game spektakuler, game luar biasa. Gue gak mau terlalu dalam karena emang gue tahu udah lama, udah hampir seminggu yang lalu. Cuman top lah Madrid, gila emang. Membuktikan bahwa dia raja sepak bola sekali lagi gitu. Joselu dengan 2 gol terakhir top banget. Kalau kita ngelihat dari ranah Champions League, kita ngelihat ada juga Bolonya setelah 60 tahun dengan manajer barunya Thiago Motta dengan sepak bola yang lumayan revolusioner ya. Dia bisa masuk ke Champions League lagi, keren banget. Kayaknya Serie A menarik ya nih musim depan dengan 5 tim. Ada Juve juga, Juve udah 3 tahun gak masuk Champions League, masuk lagi otomatis. Jadi top. Serie A bakal menarik. Lu udah beli baju kamu belum? Belum, tapi pasti gue bakal beli. Kayak tertarik sih. Keren kayaknya ya. Tertarik sini pajang. Como. Dan gue kayak sekarang gue kan nggak pernah ikutin Serie A secara dalam ya. Tapi gue udah memutuskan Como all the way sih. Maksudnya selain karena dia dari Indonesia, tapi ada kerelatan lain sebenarnya sih. Oh iya, kan lo pernah kesana kan? Iya, selain itu ada 2 kerelatan lain, duo Arsenal legend di situ. Oh iya. Chess sama Henry. Henry sama Fabregas kan itu shareholder kan. Shareholder di situ. Jadi kayak gue ngerasa kayak it's meant to be aja untuk kita support gitu. Jadi kayak udah orang Indonesia yang punya benang merah. Harus karena beneran maksud gue kayak lu udah orang yang punya orang Indonesia, ada 2 legendnya Arsenal lagi berusaha untuk naik juga. Jadi menurut gue kayak
Como dari Pantas disupport tahun lah. 1945 lah. Gue mau request satu dari Komo, tolong sponsor molanya dikecilin, agak kegedean itu. Iya. Agak gedean, gue mau beli jersey, wah ini gede banget, dikira gue sponsor billboardnya kok mola nih ke jalan-jalan. Cuman nggak apa-apa. Tuh kayak banyak yang harus diomongin juga nih. Gak apa-apa, sekalian lewat aja kita. Chelsea, ini sebenarnya ada yang seru juga di Liga Inggris gitu. Perebutan Europa League dan Conference League gitu. Tadinya kita ngelihat MU di atas, terus lama nggak lama turun Chelsea yang lagi sebenarnya lagi top banget nih 5-6 game terakhir. Itu menurut lu gimana, Mat? Chelsea. Ini sempat dibahas juga sama si Ole ya. Kayak gue ngeliat secara taktikal tuh berubah banget sih yang dia masukin invert itu, si Cucurella invert tuh bener-bener ngerubah dinamika mainnya. Dan juga gue ngeliat kayak tim ini kayak ada sense of urgency juga, jadi mainnya lebih lebih passionate, lebih jalan gitu lah. Dibandingin beberapa minggu yang lalu tuh yang kayak agak kayak tiba-tiba punya tujuan gitu. Kayak tujuan. Terus kayak punya ketenangan juga. Lu kemarin yang golin lawan Nottingham Forest, Mudryk, Jackson, dua pemain yang ya bisa dibilang mediocre. Enggak apa gue bilang jujur, mediocre karena belum showing. Kan. Apa-apa ya. Mediocre, belum proven, mediocre, tapi kenapa dia jadi bisa golin kemarin enggak? Simply satu, ketenangan depan gawang. Iya, ketika lu psikologik lu udah tenang, itu juga dirasain Nunes sebenarnya. Nunes di awal-awal sempat agak golin banyak, 10 gol apa 13 gol kalau enggak salah, tiba-tiba hilang kan. Sebenarnya gue cuma satu, lu secara psikologi itu harus tenang depan gawang. Karena ketika lu udah punya movement kayak gitu, apalagi Jackson ini kan top ya, maksudnya dalam off the ball-nya top, dia kan bisa jadi winger, bisa jadi ini. On the ball juga top, cuma depan gawang ini dia ada kayak missing chance nih. Nah, itu tuh psikologi sebenarnya, dan dia udah menemukan berapa match terakhir nih. Mudryk juga gila, top golnya placing kan dari kiri, dari umpannya Palmer langsung placing, itu kan lu butuh ketenangan dan itu mereka tunjukkan gitu loh. Dan kalau ngeliat formnya mereka ya deserve lah masuk Europe untuk berapa minggu terakhir. Sorry aja, Chelsea lebih berhak untuk masuk Europa League daripada MU gitu. Maksudnya gue ngelihat si Chelsea dari awal musim, kebetulan ya saya punya abang namanya Ole Alatas. Jadi ya mau nggak mau nonton dari awal musim, sebenarnya Chelsea oke mainnya, selalu selalu bisa nyerang, selalu bisa ada kesempatan, dan lawan Big Six, lawan tim-tim besar dia selalu fight. Seri 2 kali lawan City, ya kan? Lawan Liverpool kayaknya home tuh menang atau enggak ya? Home seri kalau saya, seri. Home seri. Menang ya? Menang. Iya, pokoknya kalah di Anfield. Lawan Arsenal seri sekali, lawan MU kalah sekali dan comeback sekali. Jadi emang lawan Big Six dia kuat gitu. Cuman nggak tahu kenapa emang ada rentan di defense, dan ya itu dia bisa ada chances tapi nggak pernah bisa klinis, nggak pernah bisa selesain chances, skill the game gitu. Cuman ya menurut gue lebih berhak Chelsea, jujur aja. Bias juga sedikit sih, agak nggak kuat sebenarnya. Tapi dia cedera terbanyak di Liga Inggris kayak Chelsea. 14 ya? 16. Bukan, maksudnya akumulasi dari awal season ya. Kayaknya banyak banget ya, super banyak. Dan keutuhan timnya nggak pernah jadi komplit. Kalau kita bandingin sama City saat ini, Arsenal ya nggak pernah komplit. Chelsea nggak pernah komplit. MU sama Chelsea tidak pernah komplit. Dan Reece James itu orang kalau fit gokil sih. Kalau nggak kaki kaca. Iya, kalau kaki kaca gokil ya. Siapa nih yang kemarin bilang Reece James flop? Hey, Anda. Reece James itu tidak pernah main, nggak boleh dibilang flop. Iya, cedera mulu. Yang bisa flop adalah pemain yang dikasih kesempatan tapi tidak berhasil apa namanya? Perform. Ngaco nih yang tadi bilang flop kemarin. Nope. Ini orang kacau. Tim-tim gila teriak-teriakan doang. Ya itu aja kali ya. Pastinya 2 minggu ke depan bakal seru banget menurut gua. Ada FA Cup juga. Ya itu satu lagi. Semua sisa Liga Inggris sih. Semua udah kelar. Dan Leverkusen yang masih nggak terkalahkan. Wah, itu terakhir tuh gue mau ngomongin. Itu gue berkali-kali nge-google Leverkusen, dia golin 90+7, 90+12, 90+5. Itu apa maksudnya dan gimana caranya, kayak ada sihirnya gitu. Nah, itu nih, ini sebenarnya yang gini ya, itu yang sering dilakuin sama Ferguson sebenarnya kan, makanya ada Fergie time dan segala macam. It's one thing, itu saat satu sisi lu bisa punya kemampuan taktikal yang diterapin pemain, tapi satu sisi lain gimana lu bisa ngebuat pemain itu selalu bisa menjalankannya gitu loh. Dan itu yang gue lihat di musim ini dengan Xabi Alonso-nya Leverkusen, bahwa dia itu bisa ngebuat pemain itu secara psikologi, secara ini tuh bisa perform gitu loh. Bahkan kalau ngeliat kayak Arsenal pun musim ini ada beberapa kali nggak perform gitu loh.
Padahal kalau ngomongin taktikalnya juga ya oke-oke aja, tapi secara psikologi nggak perform gitu. Contoh match lawan West Ham, Aston Villa dan gitu-gitu ya. Tapi beda sama Leverkusen ini, dia Benar-benar kayak- sampai darah kayak penghabisan loh. iya gitu. bener-bener kayak Iya. kayak di Jadi kan ya, dulu peringkat 17 gitu loh. iya makanya. Bisa kayak gitu gitu. Ini berarti Iya, kan dan heeh. yang lo bilang tadi, maksud gue, menurut gue kalau ada gol yang di 90 menit plus itu bukan taktik, bukan Iya, strategi. sih, Itu campuran mental mental. dan hoki. Menurut gue, Iya. lo bisa golin 90 plus 2 12 kali. Iya. 90 plus 5 12 kali, total kayak 12 kali. Itu ada hokinya. Bukan strategi yuk kita golin di akhir, nggak mungkin gitu. Cuman ya menurut gue sangat besar ada faktor mental, determination yang lo bilang, dan juga hoki. Dan gimana itu yang gue bikin bisa terjadi berkali lagi. Tapi itu lebih ke mental sih. Kayak Xabi Alonso kuat dengan mentalnya. Iya, Mungkin kuat pasti dia- itulah. Kita lihat tim-tim yang kayak gitu, tim-tim yang benar-benar punya mental. MU di saat di tangan FRG di Liga Inggris, Madrid di tangan Ancelotti. Berapa tahun terakhir selalu ada Arsenal tahun lalu 90 juga kayak beberapa 90 kali. plus, dan Xabi Alonso nunjukin sekarang kalau timnya itu punya mental sampai menit akhir. Iya, Makanya tadi lu bahas Madrid ya. Tiba-tiba Jose Lu yang jarang main tiba-tiba 2 gol di match yang sangat penting. Itu kan kayak lu kan susah untuk ngebayangin itu ya. Pemain Stoke City Iya, loh. lu susah ngebayangin itu gitu loh. Gimana cara lu sebagai pelatih untuk naruh itu di mindset pemain untuk bisa perform gitu kayak gitu tuh susah loh. Tapi kadang-kadang gue Parah mikir, sih. masa sih Xabi Alonso tiba-tiba setahun bisa jadi si genius yang di atas dunia, kayak agak too good to be true. Tahu gak sih, kadang-kadang gue mikir, apakah ini, sorry bukan gue bilang Xabi Alonso tidak baik, menurut gue dia kelihatan banget sehebat apa gitu, Iya. segenius apa. Cuman kan banyak orang ngomong narasinya sekarang Xabi Alonso sudah di selevel top manajer yang lain gitu. Apa kita harus ngasih dia waktu untuk membuktikan lebih, atau ini udah cukup? Oh ya jelas, semusim? untuk klub yang lebih besar sih ya jelas ya, karena tuntutannya juga beda, tapi dia udah nunjukin apa ya, kualitasnya, udah nunjukin tanda-tanda kalau dia bisa perform di klub besar gitu. Ya, setuju. Jadi ya tadi secara lu sebutin semua, intinya dia paling kalau ke Madrid Liverpool, tapi kemungkinan besar ke Madrid. Menurut gue cocok aja sih dia langsung dari Leverkusen ke Madrid handle timnya. Nah di situ ntar bakal kelihatan true karakternya dia, bisa nggak nih nge-handle superstar Gak usah banyak. jauh-jauh lah kita. Kita tunggu musim depan di Champions League. Ya, Bisa nggak seru Xabi tuh. Alonso Bisa dengan nggak compete? dan pemainnya belum tentu masih seperti ini ya. Dan Hmm. pasti kan tim-tim gede bakal kayak Nyomot. Frimpong, Iya, terus siapa Wirtz. Wirtz kalau udah ke Munchen ya goodbye Leverkusen. Ya kita lihat lah. Cuman Kayak gitu-gitu. Menurut gue sekarang momen yang menarik, sangat seru 2 minggu ke depan, Mm. dan dilanjutkan dengan Euro. Hmm. Jadi kayaknya nih 3 bulan 4 bulan ke depan nggak stop bola lagi, sabar Iya. ya Pak ya. Untuk ngurusin Terus, perihal Grombol yang nggak habis-habis. Habis Euro, Copa America, Liga lagi mulai Liga Iya. Inggris. Kemarin Dua pagi lagi. Dia bakal seru banget. Jadi terima kasih buat kalian yang selalu support kita. Terima kasih juga yang sudah hujat kita. Kita support semua yang udah Iya. menyisikan waktu untuk menonton kita, ya Hmm. kan. Dan tanpa mereka juga nggak ada ini Grombol. Iyalah. Jadi terima kasih sebanyak-banyaknya, dan sampai ketemu lagi. Kita ada konten sangat seru bersama Aldi Bawazir minggu ini. Ranking dan dibandingkan ranking yang minggu lalu yang agak campur komedi, campur serius, sekarang agak hampir serius banget gitu. Iya, semua Seru. penilaian Fokus, serius Fokus. gitu. Ya, Ya udah itu aja kali ya. Jangan lupa follow, subscribe TikTok, Instagram, YouTube-nya Grombo, dan juga Arsenal Fox Fox di TikTok dan TikTok dan Instagram. Ya. Itu aja. Ya. Thank you. Let's Let's go. go.